Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Matematika Asuransi Syariah, kelas Tadris Matematika 6E. Di sini kelompok kami akan membahas tentang al-mudharabah dan akad tijarah dalam asuransi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lailatul Hasanah dengan NIM 12204193025. Yang kedua Habibatus Sintawati dengan NIM 12204193073. Yang ketiga Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 12204193154. Dan yang keempat ada binti Junaifatul Umaha dengan NIM 12204193238. Selanjutnya, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah: yang pertama, pengertian al-mudharabah; yang kedua, mudharabah dalam wacana fikih; yang ketiga, landasan syar'i mudharabah; yang keempat, rukun dan syarat mudharabah; dan yang kelima, keunggulan sistem mudharabah. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian mudharabah. Istilah mudharabah berasal dari kata darb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirot. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah atau persentase. Menurut Yuhaili tahun 1989 mengemukakan, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase atau nisbah. Selanjutnya, pengertian mudharabah secara terminologi disampaikan oleh fuqaha mazhab 4, yaitu: yang pertama, menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan atau usaha dari pihak yang lain. Yang kedua, mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Yang keempat, mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Selain ulama 4 mazhab di atas, terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi mudharabah. Menurut Syahid Sabiq, mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorang atau salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Dan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Jadi dapat disimpulkan, mudharabah adalah akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasikan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan. Untuk selanjutnya yaitu mudharabah dalam wacana fikih. Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih berkaitan dengan sistem mudharabah. Di antaranya adalah yang pertama, modal. Dalam wacana fikih diistilahkan dengan ra'sul mal. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari mata uang yang beredar atau yang berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. Persyaratan yang kedua, yaitu modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. Persyaratan yang terakhir yaitu modal harus jelas jumlahnya dan juga jenisnya. Ketentuan yang kedua yaitu manajemen. Kontrak mudharabah dalam fikih dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik maupun dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemilik dana atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal. Ketentuan yang ketiga yaitu jaminan. Kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha. Tolak ukur terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib. Yang keempat yaitu jangka waktu. Sebagian ulama berpendapat bahwa adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lainnya beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu. Dengan catatan, apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak, harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya. Yang kelima yaitu nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah. Nisbah keuntungan ini yang membedakan dengan akad-akad yang lainnya. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut boleh terjadi tawar-menawar dan negosiasi. Yang terakhir yaitu bentuk mudharabah. Dalam kajian fikih klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung, di mana shahibul mal bertindak sebagai surplus unit, melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai defisit unit. Ciri dari modal mudharabah ini adalah biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan syar'i mudharabah. Karena mudharabah itu akad yang diperbolehkan dan juga
dilandasi oleh dalil-dalil dalam syariat Islam, yaitu dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijma ulama. Yang pertama dalil dari Al-Quran, dari Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akharuna, bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang menjadi dasar dilakukannya akad mudharabah adalah ayat di atas, ialah yadrubun yang sama akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian maksudnya dalil yang kedua yaitu dari hadis. Dasar hukum mudharabah yang berasal dari hadis yaitu hadis dari Hasan bin Ali Al-Khalal, hadis dari Bashar bin Sabit Al-Bazar, hadis dari Nasr bin Al-Qasim, dari Abdurrahman bin Dawud, dari Solih bin Sohib dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu, muqarradah atau nama lain dari mudharabah, dan mencampur antara bur dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian dalil yang ketiga yaitu tentang ijma. Nah, berdasarkan ijma, golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah bin Ubaidillah, putra-putra Umar bin Khattab radhiyallahu an, keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah. Ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya. Nah, dari penjelasan tersebut, maka ketika ada suatu kisah yang dialami oleh sahabat itu mengatakan bahwa perjalanan untuk berdagang itu diperbolehkan. Kemudian ada yang menyebutkan lagi dari sebuah al-kisah tersebut, salah seorang yang hadir di majelis Umar berkata, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya harta itu Anda anggap kirot, atau yang dari atas sudah dijelaskan nama lain dari mudharabah. Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya. Oleh karena itu, hukum mudharabah menurut ijma diperbolehkan, yaitu ketika zaman atau masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian hukum yang keempat yaitu qiyas. Nah, mudharabah dapat dikiaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, maka tidak akan jauh dengan istilah mudharabah. Kalau dikiaskan mudharabah seperti bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin penjelasan untuk dalil-dalil tentang diperbolehkan melakukan akad mudharabah. Rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, rukun mudharabah terdiri dari modal, bentuk usaha, keuntungan, dan pihak yang berakad. Adapun
Menurut ulama Hanafiah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan mana ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah terdiri dari 6, yaitu pemilik dana, pengelola, ijab qabul, modal, pekerjaan atau usaha, dan keuntungan atau nisbah. Sedangkan mudharabah menurut jumhur ulama ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad, modal, dan siwat. Dari perbedaan para ulama tersebut dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah yang pertama adanya pelaku. Dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjaannya sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip saling rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal atau mudharib. Shahibul mal mendapat imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjaannya. Syarat mudharabah. Syarat sah mudharabah adalah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat sah mudharabah yang pertama adalah shahibul mal dan mudharib. Syarat shahibul mal dan mudharib adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi shahibul mal dan mudharib harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim. Yang kedua, sigot ijab dan qabul. Sigot harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Yang ketiga, modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal harus berupa uang, harus jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan utang, dan harus diserahkan kepada mitra kerja. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan juga harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50/50, 60/40, 70/30, atau bahkan sampai 99/1. Menurut kesepakatan bersama, biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.
Yang kelima, pekerjaan atau usaha. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi mudhorib dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan ini kaitannya berhubungan dengan manajemen kontrak, mudharabah, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Keunggulan sistem mudharabah. Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah peran ganda dari mudharib, yaitu sebagai wakil agen sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari Rabb al-Mal dalam setiap transaksi yang dilakukan pada harta mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari Rabb al-Mal ketika ada keuntungan. Karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja setelah munculnya keuntungan. Tetapi mudharib dapat menjadi seorang mitra dalam situasi yang disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep mudharabah yang diterapkan dalam bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah mustalaqah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan tetap menagih penerima pembiayaan nasabah.